Ya, seperti kita ketahui bahwa dampak COVID-19 pada aktivitas ekonomi Indonesia sangatlah besar. Data yang kami himpun sementara hingga 4 April 2020, pekerja terdampak dirumahkan bahkan PHK di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur telah mencapai 128.000 orang. Dan pemerintah resmi membuka pendaftaran program Kartu Prakerja pada Sabtu 11 April 2020 kemarin. Kartu Prakerja ini adalah program bantuan biaya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja, bukan untuk menggaji pengangguran. Dan untuk menjadi peserta, perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Kami akan paparkan sejumlah data terkait Kartu Prakerja ini. Kita pertama ke data pertama mengenai latar belakang, di mana latar belakang program Kartu Prakerja ini adalah Kartu Prakerja 2020 merupakan implementasi instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan COVID-19. Dan seperti kita ketahui, ini adalah pernyataan dari Presiden Republik Indonesia di mana program Kartu Prakerja diprioritaskan kepada masyarakat yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja akibat dampak corona atau COVID-19. Pemerintah sudah menaikkan anggaran dari sebelumnya 10 triliun rupiah menjadi 20 triliun rupiah. Pemerintah pun meningkatkan manfaat ditambah menjadi 5,6 juta orang. Kartu Prakerja siap diluncurkan dan mulai berjalan pada Senin depan dengan dimulai dari 80% atau 5,5 juta orang. Data-data sendiri sudah siap berasal dari berbagai sektor, diantaranya sektor konstruksi, pariwisata, tenaga kerjaan, dan juga UMKM. Nah, 20% sisanya rencananya akan dibuka atau open untuk masyarakat di luar dari pekerja ter-PHK dan dirumahkan akibat terdampak COVID-19. Kita akan lihat bahwa Kartu Prakerja ini bersanding dengan program-program lainnya yang juga digulirkan untuk penanganan COVID-19, yakni program Keluarga Harapan dengan 10 juta keluarga penerima manfaat, kartu sembako dengan penerima 20 juta penerima, dan pembebasan tarif listrik 450 volt ampere sebanyak 5,6 juta orang. Namun lagi-lagi masalah klasik kita adalah data. Ada banyak masukan terkait hal ini, yakni ke depan atau jika memang pandemi ini berlangsung lama, harus ada upaya memperluas database penerima manfaat berdasarkan data yang diserahkan asosiasi dari berbagai sektor, diantaranya retail, manufaktur, dan juga lain-lain, sehingga diharapkan data lebih komprehensif dan juga tetap tepat sasaran. Data yang kami tampilkan ini adalah syarat untuk mendapatkan program Kartu Prakerja. Syarat pertama tentu adalah warga negara Indonesia. Syarat yang kedua, berusia minimal 18 tahun. Dan syarat ketiga, tidak sedang mengikuti pendidikan formal dan pekerja formal dan informal yang terkena dampak COVID-19. Terkait 20% dari total penerima Kartu Prakerja sisanya katanya akan dibuka, ini mekanismenya nanti kita akan lihat seperti apa dan penyaringannya akan seperti apa. Dan kita akan lihat data berikutnya mengenai tahapan-tahapan apa saja, karena di sini setidaknya ada 3 tahapan untuk seseorang bisa mendapatkan Kartu Prakerja. Tahapan calon peserta Kartu Prakerja di sini ada tahapan pertama, yaitu membuat akun terlebih dahulu, artinya mendaftar secara online. Yakni pertama, masuk ke situs dan pilih daftar. Situs di sini adalah situs www.prakerja.go.id. Lalu kemudian isi nama lengkap, alamat email, dan kata sandi yang baru. Lalu cek email dari Kartu Prakerja dan ikuti petunjuknya untuk konfirmasi akun email. Nah, yang kedua adalah mengisi data diri. Setelah masuk ke dalam akun, lalu daftar, sekarang adalah masukkan dengan alamat email dan kata sandi yang telah dibuat, lalu masukkan nomor KTP dan tanggal lahir, isi data diri lengkap, nama, alamat email, alamat tempat tinggal, pendidikan, status kebekerjaan, foto KTP, dan juga foto selfie dengan KTP. Ini tentunya untuk tidak atau menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah selesai, masukkan nomor telepon dan kode OTP yang dikirim melalui SMS. Tahapan ketiga, yakni mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar selama 15 menit. Nah, di sini para penerima atau calon penerima Kartu Prakerja harus menyiapkan alat tulis dan kertas bila perlu, tunggu email pemberitahuan, kembali ke situs dan gabung ke gelombang pendaftaran. Peserta tinggal menunggu notifikasi apakah diterima atau tidak sebagai peserta Kartu Prakerja 2020. Nah, pemirsa, ini informasi yang tak kalah penting. Bagi masyarakat yang kesulitan mengakses pendaftaran, bisa mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM setempat, di mana Kementerian Koordinator Perekonomian sudah meminta kepada Pemda untuk membantu memberikan pendampingan pendaftaran dan menyediakan beberapa unit komputer untuk melakukan pendampingan para calon penerima Kartu Prakerja ini, karena kita tahu tidak semua para pekerja yang ter-PHK
PHK dan terdampak ini memiliki kemampuan teknologi yang sama. Kita ke data berikutnya, yakni manfaat program Kartu Prakerja, di mana peserta yang terdaftar akan menerima bantuan uang secara bertahap dari sebelum hingga pelatihan kerja selesai dilakukan. Bantuan akan diberikan sekali seumur hidup untuk peserta. Manfaat program Kartu Prakerja 2020 sebesar Rp3.550.000. Ini terdiri dari pertama bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, total Rp2.400.000, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp50.000 dikali 3 kali survei, yakni Rp150.000. Itu dia manfaat yang diterima oleh para penerima manfaat Kartu Prakerja. Jadi ini adalah bukan gaji untuk para mereka-mereka yang sedang tidak memiliki pekerjaan. Namun ini memiliki insentif dan juga dorongan agar melakukan pelatihan. Dan pelatihan diinformasikan bahwa selama pandemi COVID-19 pelatihan dilakukan secara online. Dan apabila pendaftar sudah disetujui, maka pembayaran insentif pelatihan dan uang survei dapat dilakukan melalui transfer ke rekening bank, dan juga untuk mereka dan mereka-mereka yang telah didata jumlahnya yang ter-PHK ataupun yang dirumahkan.